Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang salat Jumat yang berbahagia, marilah kita senantiasa selalu bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dalam arti menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Juga takwa ini yang dapat menumbuhkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia nikmatnya yang senantiasa Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah, berkat karunia nikmat Allah tersebut, saat ini kita mampu berkumpul di masjid ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Tidak semua umat Islam dapat melaksanakan sholat Jumat seperti ini. Masih banyak saudara-saudara kita yang masih sibuk dengan urusan dunianya, sibuk dengan urusan kantornya, sibuk dengan urusan dagangnya, sibuk dengan kendaraannya. Tapi alhamdulillah, Allah tetapkan iman Islam di dalam hati kita sehingga langkah kita begitu ringan menuju ke masjid ini. Hadirin sedang sholat Jumat yang berbahagia, seiring berjalannya waktu, tanpa terasa, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Tidak lama lagi akan datang tamu agung. Marhaban ya Ramadan. Tinggal menghitung hanya beberapa minggu, Ramadan akan datang. Ramadan kita sambut dengan satu kebahagiaan. Satu buah hadis Nabi Rasulullah SAW bersabda, Inna Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Bulan Rajab adalah bulanku, kata Allah. Bulan Sya'ban adalah bulanku, dan bulan Ramadan adalah bulan umatku. Jadi kata Nabi, bulan Rajab adalah bulannya Allah, bulan Sya'ban adalah bulanku, bulan Ramadan adalah bulan umatku. Hadirin, 3 bulan yang Allah muliakan, Allah gantikan secara berdekatan, secara berdampingan. Rajab dulu, baru Sya'ban, baru Ramadan. Di mana 3 bulan ini semua ada satu malam peristiwa yang sangat luar biasa. Di bulan Rajab sama-sama kita ketahui, mungkin kemarin di masjid ini juga mengadakan peringatannya. Malam yang sangat luar biasanya yang disebut dengan 27 Rajab, yaitu disebut dengan peringatan Isra wal Mi'raj, di mana Isra wal Mi'raj sama-sama kita ketahui oleh-olehnya adalah salat. Lalu di bulan Sya'ban ini pun yang sekarang kita jalani, nanti ada satu malam peristiwa yang sangat luar biasa di pertengahan bulan yang disebut dengan Nisfu Sya'ban. Ada apa dengan malam Nisfu Sya'ban? Malam Nisfu Sya'ban di mana seluruh amalan manusia akan disetorkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu amalan baik maupun amalan buruk, tanpa terkecuali akan disetorkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu nanti di bulan Ramadan, di bulan Ramadan pun ada satu bulan, bahkan satu bulan itu lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Hadirin sidang salat Jumat yang berbahagia, satu rahmat rahimnya Allah, kasih sayang Allah yang diberikan kepada kita. Kita sebelum amalan kita disetorkan kepada Allah, Allah memberikan kesempatan kepada kita melalui diingatkannya kita dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Kalau seandainya kita mampu membaca, seandainya kita mampu melihat satu peristiwa itu yang kita diingatkan kembali, seolah-olah berkata seperti ini, hei manusia, sebesar apapun dosamu, seluas apapun dosamu, maka lebih besar, maka lebih luas ampunanku.
jangan pernah pesimis. Sebagai hamba Allah, jangan pernah putus asa. Sebesar apapun maksiat yang kita lakukan, sebesar apapun dosa yang kita perbuat, kembali diingatkan dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Hayo kita sujud lagi kepada Allah, taubat dengan taubatan nasuha, salat lagi kita salat. Kita perhatikan Bapak Saudara, pada saat Allah perintahkan zakat, Allah cukup turunkan ayatnya. Pada saat Allah perintahkan puasa yang akan datang pun, Allah cukup turunkan ayatnya. Haji pun demikian. Tapi sholat, lihat sholat sangat istimewa. Nabinya langsung diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi peringatan untuk kita semua. Jangan sombong menjadi hamba Allah. Siapapun kita, apapun yang kita miliki, jangan lupa ini adalah fasilitas yang Allah berikan, yang mestinya kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk syukurnya adalah sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan terlalu sombong untuk diri kita. Ingat, sekali lagi, kita sedang diberikan kesempatan oleh Allah untuk berbenah diri, untuk memperbaiki diri. Boleh jadi 1 sampai dengan 10 bulan yang lalu kita banyak alfanya. Seandainya rapotnya merah semua, tapi kita berharap dari mulai bulan yang lalu Isra wal Mi'raj, mudah-mudahan 1 bulan ke depan ini bisa mencuci daripada kelemahan kita, kelalaian kita selama 10 bulan yang akan datang. Sekali lagi kata kuncinya, rahmat Allah, ampunan Allah selalu terbuka bagi hamba Allah yang ingin kembali kepadanya. Oleh karenanya siapkan diri kita sebelum malam nisfu Syaban, sebelum setoran amalan kita 1 tahun disetorkan. Ayo kita berbenah diri. Jangan pernah nunggu waktu untuk berubah. Perhatikan kalimat ini, jangan pernah nunggu waktu untuk berubah, tapi berubahlah selagi kita punya waktu. Artinya selagi Allah berikan waktu kepada kita, waktu apa? Waktu hidup, waktu kesempatan, maka pergunakan dengan sebaik-baiknya. Hadirin sidang salat Jumat yang berbahagia, hikmahnya yang pertama Allah turunkan bulan Rajab dulu, yang pertama mengingatkan kita untuk kembali kepada Allah. Yang kedua, ajak latihan. Mungkin yang selama ini, mungkin sekali lagi untuk saudara-saudara kita yang gampang meninggalkan sholat, atau yang sudah meninggalkan lama meninggalkan sholat, kembali lagi sholat ya enteng. Kenapa? Ada Ramadan nanti ada qiyamul lail, ada taraweh di dalamnya, sehingga latihan 2 bulan sebelumnya ini bisa menjadi bekal di bulan Ramadan. Dia tidak akan mengeluh tak kalah taraweh. Terlalu banyak bilangan rakaatnya, begini dan begitu, tidak akan lagi. Ini ajang untuk latihan kita. Kenapa? Nanti di Ramadan kita siapkan diri sebagai santri. Di Ramadan kita siapkan diri sebagai murid. Murid apa? Murid Ramadan, santri Ramadan. Kenapa? Supaya hidup kita jauh lebih baik lagi. Karena bulan Ramadan disebut juga bulan tarbiyah. Kenapa bulan tarbiyah? Bulan tarbiyah adalah bulan pendidikan. Siapa yang didik? Yang dididik kita masing-masing, individu kita masing-masing. Supaya apa? Supaya kehidupan kita ke depan jauh lebih berkualitas. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, dalam ayatnya yang sangat masyhur, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lihat ujung ayat ini. Ujung ayat ini agar kita menjadi hamba Allah bertakwa. Untuk orang yang menjadi bertakwa tidak mudah, harus digembleng dulu. Digembleng dengan apa? Dengan sekolahan, dengan fakultas yang namanya Ramadan. Pendidikan yang Ramadan berikan, manusia dilatih sabar, manusia dilatih jujur, manusia dilatih tawadu, dan banyak hal. Agar apa? Agar hidup kita ke depan harus lebih baik lagi. Sebagaimana hadis Nabi, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang baik amalannya dan baik
yang panjang umurnya dan baik amalannya. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang berbahagia. Kenapa kita harus bertakwa? Karena takwa adalah kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Manusia harus punya jiwa takwa. Takwa dalam pengertian secara harfiah, kalau kita jabarkan secara harfiah, takwa terdiri dari 4 huruf. Yang pertama huruf ta. Manusia harus punya huruf ta. Kenapa? Ta-nya ini adalah tawadhu. Manusia harus punya rendah hati. Jangan sombong, jangan congkak. Tidak boleh. Dia punya jabatan, dia punya harta, dia punya ilmu, punya ketampanan, kepintaran dan sebagainya, tetap harus tawadhu. Karena apapun yang dia miliki adalah titipan Allah Subhanahu wa taala, enggak pantas kalau dititipin sombong. Insya Allah kalau orang tawadhu, kalau dia jadi pejabat yang tawadhu, orang kaya yang tawadhu, berilmu dari level, saudaranya akan banyak, bahkan banyak doa orang. Ini kebahagiaan dunia, maka insya Allah akhirat pun akan itu. Yang kedua harus punya huruf qaf. Apa itu qaf? Qaf itu manusia harus punya sifat qanaah. Apa itu qanaah? Qanaah itu harus terima apa adanya. Kenapa orang sekarang banyak sulit, banyak pusing? Karena kesulitan dan pusingannya dibuat sendiri. Kalau seandainya dia hidup dengan apa adanya, fa insya Allah hidupnya akan nyaman. Fa insya Allah hidupnya akan tenang, tidak neko-neko. Yang ketiga, manusia harus punya huruf waw. Apa wawnya? Waro. Apa waro? Waro itu harus hati-hati. Hati-hati dalam apa? Dalam segala hal. Dalam kehidupan, dalam bertetangga, bergaul, berbicara, berbisnis, berkarir, harus hati-hati. Kalau orang hati-hati, prinsipnya cuma satu, apapun yang dilakukan pengen menilai ibadah dan memancing ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir huruf alif. Apa alifnya? Alifnya adalah inabah. Setiap manusia harus mempunyai jiwa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang, tidak ada orang, mau ramai mau sepi, maka dia selalu hadirkan Allah di dalam hatinya, selalu dia takut kepada Allah. Maka dengan jiwa yang takwa, sebagaimana firman Allah tadi, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, maka insya Allah dunia akhirat kita akan mendapatkan kebahagiaan. Semoga itu kita capai semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafur.